Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayol ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertentangan atau menyalahi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan masalah jahiliyah yang ke-108, yakni ramyuhum atba'a rusul bi'adamil ikhlas wa talabid dunya. Orang-orang jahiliyah menuduh para pengikut Rasul tidak ikhlas dan mencari dunia. Ya, ini artinya orang jahiliyah menganggap para pengikut Rasul ini mereka kan rata-rata miskin. Ketika mereka mengikuti para Rasul, tujuannya ini dunia, bukan karena mencari kebenaran, mengikuti kebenaran, tapi karena ingin mendapatkan dunia. Nah, ini sifat orang jahiliyah. Artinya apa? Kalau ini terjadi pada orang zaman dahulu, begitu juga terjadi pada orang zaman sekarang. Karena sifat jahiliyah ini ada. Jadi ketika kita membahas sifat jahiliyah, bukan berarti dulu saja hilang, punah, enggak. Di zaman sekarang pun ada. Ya, walaupun kita katakan masyarakat di zaman sekarang bukan masyarakat jahiliyah. Karena kalau kita katakan masyarakat zaman sekarang masyarakat jahiliyah, berarti secara tidak langsung kita menyatakan mereka semua bukan muslim, kafir. Ya, karena orang zaman jahiliyah ada yang muslim, enggak kan? Jadi ketika belum diutus Rasul, manusia dalam keadaan kegelapan. Maka kalau kita katakan masyarakat jahiliyah, berarti kita katakan ya mereka bukan Islam. Nah, itu tentu saja perkataan yang sangat lancang ya. Maka kita katakan sifat jahiliyah ada di zaman sekarang sampai hari kiamat nanti. Adapun masyarakatnya tidak. Sudah tidak ada jahiliyah lagi. Setelah diutus Nabi, tidak ada lagi namanya masa jahiliyah. Yang ada sifat jahiliyah ini masih ada pada umat Islam ya. Seperti yang sudah kita bahas, di antara 4 perkara jahiliyah yang masih ada pada umat ini, di antaranya an-niyahah 'alal mayyit, meratapi orang mati. Ini udah ada zaman dulu, ternyata zaman sekarang pun masih ada. Ya, ini berarti menunjukkan sifat jahiliyah ada sampai sekarang dan sampai hari akhir nanti. Nah, kita lihat, jadi pada pertemuan sebelumnya kan sebutkan orang jahiliyah menuduh pengikut Rasul, para pengikut Rasul tidak ikhlas dan mencari dunia. Artinya mereka menurut orang jahiliyah, para pengikut Rasul ini mengikuti Rasul bukan karena mengikuti kebenaran, tapi karena ingin mencari ini. Nah, ini terjadi pada zaman dulu, begitu juga zaman sekarang. Sangat besar kemungkinan ada. Ketika seorang mengikuti petunjuk, dianggapnya ingin mencari dunia. Ketika seorang menasihati penguasa, contohnya, dianggap mencari muka, menjilat pada penguasa. Nah, ini ada ya. Maka kalau kita tahu para pengikut Rasul saja dituduh tidak ikhlas mencari dunia, maka kita pun kalau suatu saat dibilang, wah ini kamu dakwah tujuannya untuk mencari dunia supaya dapat kekuasaan, kedudukan di masyarakat dan semacamnya, berarti kita harus sabar. Karena para pengikut Rasul dulu saja mereka dianggap tidak ikhlas mencari dunia, apalagi kita ya. Nah, ini pembahasan masalah jahiliyah yang ke-102 ya. Nah, sekarang kita masuk masalah jahiliyah yang baru, yaitu masalah jahiliyah yang ke-103, 104, 105, 106, 107, 108. Langsung 6 ya. Langsung diborong oleh Syekh. Apa itu? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah,
al-kufru bil malaikati, al-kufru bil rusul, al-kufru bil kutub, al-i'radu amma jaa 'anillah, al-kufru bil yaumil akhir, at-takdzibu bil liqa'illah. Nah, sifat jahiliyah yang tadi 103 sampai 108, mengingkari malaikat, mengingkari para rasul, mengingkari kitab-kitab suci, berpaling dari wahyu yang datang dari Allah, mengingkari hari akhir, dan mendustakan pertemuan dengan Allah. Nah, ini 6 sifat jahiliyah. Pertama, mengingkari malaikat, tidak beriman adanya malaikat. Kedua, mengingkari para rasul, tidak mengakui adanya para rasul. Lalu ketiga, mengingkari kitab-kitab suci, maksudnya tidak mengakui adanya kitab suci yang Allah turunkan. Lalu berpaling dari apa yang datang dari Allah, maksudnya berpaling dari wahyu yang datang dari Allah. Ini yang keempat. Kelima, mengingkari hari akhir, artinya tidak beriman adanya hari kehancuran alam semesta, ya. Lalu terakhir, mendustakan pertemuan dengan Allah. Ya, artinya tidak yakin, sama juga sebenarnya, tidak meyakini adanya alam akhirat. Nah, inilah 6 sifat jahiliyah yang 6 sifat yang ada di zaman jahiliyah. Kita baca keterangan dari Syekh Shalal Fauzan sini, kullu hadhil masail min umuril jahiliyah. Semua masalah tadi termasuk perkara jahiliyah. Fahum la yu'minuna bil kutub. Mereka tidak beriman kepada kitab suci. Wala yu'minuna bir rusul, tidak beriman kepada para rasul. Wala yu'minuna bil malaikat, tidak beriman kepada para malaikat. Wala yu'minuna bil yaumil akhir, dan tidak beriman kepada hari akhir. Wala yu'minuna bil liqa'illah, dan tidak beriman tentang pertemuan dengan Allah. Nah, ini sifat-sifat jahiliyah yang sangat besar kemungkinan masih ada juga zaman sekarang. Jadi perlu kita ketahui bahwa Bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah, di sini kan di antara sifat jahiliyah mengingkari malaikat, mengingkari rasul, mengingkari kitab suci, berpaling dari wahyu Allah, mengingkari hari akhir, mendustakan pertemuan dengan Allah. Nah, pertanyaannya, bukankah kafir Quraisy meyakini ada malaikat? Iya, betul. Bukankah kafir Quraisy beriman kepada Rasul, contohnya pada Nabi Ibrahim? Ya. Terus ini bagaimana? Ini sebagian orang jahiliyah, tidak semuanya. Karena ada juga orang jahiliyah yang beriman kepada malaikat. Ada juga orang jahiliyah yang beriman kepada hari akhir. Jelas ya? Tapi sebagian mereka ada yang mengingkari ini semua 6 perkara tadi. Jelas ya? Ini maksudnya. Kita lanjut lagi. Jadi di antara orang jahiliyah ada yang tidak beriman kepada kitab suci, nggak ada itu kitab suci, nggak ada. Dan tidak beriman pada Rasulullah, ada itu manusia diutus oleh Allah kepada muka bumi, ya, kepada Allah kepada manusia di muka bumi, nggak ada itu. Dan ada yang tidak beriman kepada malaikat, nggak ada yang namanya malaikat, nggak ada itu makhluk yang punya sayap terbang, nggak ada, kata mereka begitu. Dan tidak mengimani adanya hari akhir. Mereka mengatakan nggak ada hari kehancuran alam semesta, kita akan abadi selama-lamanya. Nggak ada yang masih gini, dunia akan abadi selama-lamanya. Kita mati sudah, nanti diganti generasi berikutnya, tapi dunianya tetap utuh. Nah, ini ada orang jahiliyah seperti itu. Dan ada juga yang tidak meyakini adanya pertemuan dengan Allah. Artinya ketika mati sudah, kita nggak akan dibangkitkan, tidak akan dihadapkan dengan Allah. Nah, mereka tidak beriman pada semua itu. Kenapa? Li'anna hadhihi min umuril ghaib wa hum la yu'minuna bil ghaib. Karena semua perkara tadi adalah termasuk perkara gaib. Sedangkan mereka tidak beriman kepada perkara gaib. Gaib itu perkara yang tidak tampak di depan mata kita, tidak tersentuh oleh panca indera. Ya tidak? Ya, contohnya Rasul, inilah, misalkan hari akhir. Ini kan nggak bisa kita jangkau kan? Kita nggak bisa menyaksikan kejadian hari akhir. Begitu juga para malaikat, kita nggak bisa melihat malaikat.
Kalaupun melihat malaikat dalam bentuk penjelmaan, dalam bentuk asli nggak bisa. Nah ini perkara gaib. Sedangkan orang-orang, sebagian orang jahiliyah tidak mengimani perkara gaib. Mereka hanya mengimani apa yang tampak di depan mata. Pertanyaannya, ada tidak orang zaman sekarang seperti itu? Ada. Sebagian orang zaman sekarang nggak mau beriman atau tidak mau meyakini kecuali yang tampak di depan mata. Sehingga akhirnya apa? Mereka menolak adanya Tuhan, adanya Allah. Apa itu Allah? Nggak ada, nggak tampak. Mereka hanya meyakini apa yang tampak. Kalau nggak tampak, nggak ada. Akhirnya sebagian mereka, orang zaman sekarang menolak adanya Allah, walaupun itu mengingkari fitrah mereka. Karena fitrah manusia meyakini adanya Tuhan. Mereka menolak adanya Tuhan, ini sudah mengingkari fitrah, sudah belok dari fitrahnya. Fitrahnya meyakini ada Tuhan, mereka malah menolak, tidak mengakui adanya Tuhan. Nah yang seperti ini menyalahi fitrah ya Bapak ya. Jadi sebagian orang menolak adanya Tuhan dengan alasan apa? Tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita raba, berarti tidak ada. Nah orang seperti ini sekilas masuk akal. Artinya apa? Argumen mereka seolah-olah masuk akal. Iya, Tuhan kan nggak ada. Karena apa? Nggak bisa dilihat, nggak bisa disentuh, nggak bisa diraba, berarti nggak ada. Seolah-olah alasan mereka masuk akal, padahal sebenarnya mereka ini orang yang kurang akal. Karena tidak mesti sesuatu yang tidak tampak berarti tidak ada. Jelas ya? Karena mereka kan menolak adanya Allah dengan alasan tidak bisa dilihat kan. Karena tidak bisa dilihat berarti tidak ada. Ini tentu saja argumen, alasan yang batil ya. Karena kita bisa tahu angin. Ada angin tidak? Bisa kita lihat angin? Nggak bisa kan? Tapi kita yakin adanya angin. Atau contohnya listrik. Kita menyentuh listrik kesetrum, padahal kita tidak lihat kan alirannya seperti apa. Ini menunjukkan sesuatu yang tidak tampak di depan mata bukan berarti tidak ada. Contohnya Allah tidak tampak oleh kita sekarang, bukan berarti Allah tidak ada. Allah tetap ada. Ya, walaupun kita tidak bisa melihatnya sekarang, kita hanya bisa melihat Allah di akhirat nanti, yaitu di surga. Nah ini ya. Jadi mereka tidak beriman. Sebagian orang jahiliyah tidak beriman kepada perkara gaib. Mereka hanya beriman, yakin dengan apa yang tampak oleh mata mereka, apa yang bisa didengar oleh mereka. Makanya sebagian mereka juga ketika Rasul diutus kepada mereka, mereka pengen Allah bicara langsung kepada mereka. Tentu saja ini perkara yang batil ya. Ya kita kembali lagi. Lalu berikutnya, syukran ya, jadi mereka tidak beriman kepada perkara gaib ya, karena tadi semua tadi perkara gaib. Mereka wa inna ma yu'minu bihadil umur man yu'minu bil ghaib. Yang beriman kepada perkara tadi, malaikat, pertemuan dengan Allah hari akhir, ini hanyalah orang yang beriman kepada perkara gaib. Falidzalika kafaru bil malaikati wal kutubi war rusuli wal yaumil akhir. Karena itu mereka mengingkari adanya malaikat, kitab suci, para rasul dan hari akhir. Ya, karena mereka tidak mau mengimani sesuatu yang tidak tampak, hanya yakin kalau di depan mata mereka. Nah ini sebagian orang jahiliyah. Nah sedangkan orang beriman justru tidak. Mereka yakin dengan sesuatu yang tidak tampak. Di antaranya apa? Allah. Ya tidak. Allah tampak. Tidak tampak kan? Tapi kita beriman adanya Allah kan. Makanya sini kata Syekh, walihada afnallahu ala alladhina yu'minuna bil ghaib fi awwalil Qur'an faqal hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Karena itu Allah memuji orang-orang yang beriman kepada perkara gaib, meyakini adanya perkara gaib. Allah telah memuji mereka di awal Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah setelah Al-Fatihah. Allah menyebutkan bahwasanya Al-Quran kitab yang tidak diragukan sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Allah sebutkan yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Nah, sesuatu yang tidak tampak, Allah, malaikat, surga dan neraka itu tidak tampak. Sebagian orang kan yang menolak adanya surga dan neraka. Saya nggak percaya adanya surga, saya nggak percaya adanya neraka. Kenapa? Kan saya nggak lihat. Maka kita katakan, ya udah kamu bisa lihat, mati dulu kamu.
Kalau udah mati kamu bisa lihat ya surga neraka, rasakan gitu. Nah ini kita itu bantahan bagi orang yang menolak adanya surga neraka dengan alasan tidak bisa melihat. Biasanya ini orang-orang ateis loh ya. Jadi mereka katanya saya nggak percaya dengan Tuhan. Kenapa saya nggak bisa lihat? Maka kita katakan kamu bisa lihat, mati dulu tadi kamu ini. Itu Bapak ya. Tapi kalau orangnya kafir, saya tidak bisa melihat Allah. Yang bisa melihat Allah di akhirat nanti hanya orang yang beriman ya. Nah ini, lalu berikutnya kata Syekh, wa yadkhulu fi dzalikal imana wa yadkhulu fi dzalikal imanu billah wal imanu bil malaikati wal kutubi wal wahyi wal imanu bil yaumil akhir. Termasuk iman kepada perkara gaib, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kitab-kitab suci, wahyu, dan juga beriman kepada hari akhir. Kullu dzalika yadkhulu fil imani bil ghaib. Semua tadi termasuk iman kepada perkara gaib. Wal jahiliyatu la yu'minuna bil ghaib. Sedangkan orang-orang jahiliyah tidak beriman kepada perkara gaib. Falidzalika yakfuruna bihadhil umur. Karena itu mereka mengingkari perkara tadi. Wa yakfuruna bi liqa'illahi yaumal qiyamah. Dan mereka juga mengingkari pertemuan dengan Allah di hari kiamat. Nah ini orang jahiliyah Bapak ya. Ketika disebutkan sifat jahiliyah yang sudah berlalu, bukan berarti berhenti zaman lalu, zaman sekarang pun ada. Karena orang-orang ateis ada, di Indonesia ada. Jadi istri cerita di suatu daerah di Jawa, ada orang ateis, ternyata orang tidak beragama sama sekali. Di Indonesia yang disebut negara religius kan, bahkan sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ternyata ada orang yang tidak percaya adanya Tuhan, bayangkan. Ada ternyata seperti itu ya. Jadi seperti ini ada. Dan terus kalau di Arab bagaimana? Ada juga di negara-negara Arab. Saya baru dapat sekitar setahun yang lalu lah fotonya orang-orang ateis yang anti Tuhan, anti agama bikin muktamar kayak seminar khusus membahas tentang menyebarkan ateisme di Jazirah Arab. Bayangkan terang-terangan mereka orang-orang penolak Tuhan berani menyebarkan kekafiran mereka di tengah muslim. Berani mereka, nggak takut intimidasi, nggak takut ancaman kan? Masa kita yang mengaku mengesahkan Allah, meyakini adanya Allah, meyakini keesaan Allah, takut untuk menyebarkan tauhid di tengah umat Islam? Kita kan umat Islam kan, kita umat Islam kan, sini kan, Indonesia negara mayoritas Islam, masa kita malu-malu, takut dibilang ekstremis, fundamentalis, teroris, atau yang bahasa sekarang Wahabi, gitu. Malu-malu kita. Sedangkan orang ateis berani menyebarkan kekafiran di Jazirah Arab kan. Di daerah mayoritas Muslim, mereka mengadakan terang-terangan Bapak. Mereka bikin seminar, saya lihat fotonya, berani mereka. Jadi di situ ada laki-laki Muslim, bukan laki Muslim, laki-laki perempuan Arab, hidungnya Arab, tapi mereka tidak punya agama, menolak adanya Tuhan. Bayangkan mereka berani menyebarkan kekafiran di tengah umat Islam. Nah, maka kalau kita harus lebih berani lagi. Pertama, karena kita bukan di tengah mayoritas kafir kan, mayoritas Muslim, maka kita harus berani menyebarkan tauhid di tengah umat, menyebarkan Islam, harus berani Bapak ya. Nggak ada alasan bagi kita untuk malu menyebarkan dakwah atau nggak enak nanti dibilang ini dan itu. Itu bukan alasan. Kalau ada orang yang terjatuh dalam syirik karena kemalasan kita untuk menyebarkan dakwah, khawatirnya kita nanggung dosanya. Kalau kita malas-malasan nih, udah ada yang lain, udah ada ustaz yang lain. Kalau ustaznya jumlahnya banyak sih, satu dusun 10 orang yang selalu cukup. Tapi kita terbatas, apalagi mentawai ini luas. Kita butuh banyak dai yang mengajari umat tentang tauhid, tentang akidah yang lurus, tentang ibadah yang benar, supaya mereka selamat dunia dan akhirat. Maka kewajiban kita Bapak-bapak ya,
Tapi tentu saja sesuai dengan kemampuan kita berusaha untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan Islam, menyebarkan tauhid di tengah masyarakat kita, ya semampunya. Yang bisa nyampaikan lisan, yang tidak bisa tulisan nggak bisa, ya copy paste, kirim ke yang lain, atau mengirimkan video dan semacamnya. Jadi jangan sampai ada di antara kita mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan belum dengar tentang dakwah. Khawatirnya seperti ini kita nanggung dosanya. Maka semangatlah menyebarkan dakwah ya. Kalau orang ateis saja berani menyebarkan kekafiran di tengah umat Islam, maka kita harus lebih berani lagi menyebarkan Islam, tauhid di tengah umat Islam, gitu loh maksudnya. Nah, itu sifat jahiliyah yang ke 103 sampai 108. Nah, kita masuk ke masalah jahiliyah berikutnya yang 109. Apa itu? Kata Syekh ini, at-takdzibu, Syekh Muhammad di sini berkata rahimahullah, at-takdzibu bi ba'di ma akhbarat bihi ar-rusul 'anil yaumil akhir, kama fi qawlihi ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi, wa minha takdzibu bi qawlihi maliki yaumiddin, wa qawlihi la bay'un fi wa la khullatu wa la syafa'ah, wa qawlihi illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Sifat jahiliyah ke-109, mendustakan sebagian apa yang dikabarkan oleh Rasul tentang hari akhir. Mendustakan sebagian kabar yang disampaikan oleh Rasul tentang hari akhir. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya surat Al-Kahf ayat 105, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Mereka itulah orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhan mereka dan juga pertemuan dengannya. Dan diantaranya juga mendustakan firman-Nya dalam surat Al-Fatihah ayat 4, maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hari perhitungan. Dan juga mendustakan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah 254, la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah. Hari kiamat itu hari di mana tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan, dan tidak ada syafaat pembelaan. Wa qawli, dan juga firman-Nya illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun dalam surat Az-Zukhruf ayat 86, kecuali yang bersaksi dengan benar dalam keadaan mereka tahu. Ya, ini ya. Jadi masalah jahiliyah ke-109 ini artinya membahas bahwasanya sifat jahiliyah, di antara sifat jahiliyah mendustakan sebagian kabar para Rasul. Enggak semuanya. Jadi sebagian diterima, sebagian ditolak. Yang sering siapa biasanya? Orang Yahudi ya, walaupun orang musyrik Quraisy pun ada ya. Kita baca syarahnya. Kata Syekh ini, minhum man yakfur bil yaumil akhir jumlatan wa qalu in hiya illa hayatuna dunya. Di antara mereka orang jahiliyah ada yang mengingkari hari akhir secara total. Semuanya tolak, enggak ada pengecualian. Syekh menyebutkan dalilnya surat Al-An'am ayat 29, orang-orang jahiliyah berkata in hiya illa hayatuna dunya. Kehidupan kita ini hanyalah kehidupan dunia. Tidaklah kita hidup kecuali di dunia. Artinya nanti kita tidak akan dibangkitkan di akhirat. Hidup kita cuma di dunia. Namun Tuhan ya, kita mati dan hidup wa ma yuhlikuna illa dahab. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Ini sebagian mereka begitu, menolak hari akhir secara total. Wa minhum, kata Syekh, man yu'minu bil yaumil akhir lakin yajhadu ba'dal umur allati takunu fi. Dan di antara mereka orang jahiliyah juga ada yang beriman kepada hari akhir, ada. Tapi mereka mendustakan, menolak sebagian perkara yang terjadi pada hari akhir. Yang pertama tolak, nggak ada itu hari akhir. Yang kedua, tadi yakin, iya hari akhir ada, tapi beberapa perkara yang terjadi pada hari akhir mereka tolak. Contohnya apa? Syekh menyebutkan ka'an yajhada al-hisab aw waznal a'mal. Contohnya seperti mendustakan, menolak adanya hisab, perhitungan amal. Kita semua kan nanti akan hitung amal kita nih, ya tidak? Setelah itu
timbang. Nah, sebagian orang jahiliyah ada yang menolak perhitungan amal, dan ada juga yang menolak penimbangan amal. Ini orang jahiliyah zaman dulu. Zaman sekarang ada. Orang Mu'tazilah menolak adanya penimbangan amal. Ngapain Allah nimbang amal baik dan amal buruk? Itu yang butuh timbangan hanya tukang sayur katanya. Allah nggak butuh timbangan. Jadi mereka tuh mendewakan akal, menuhankan akal. Apa yang menolak adanya timbangan langsung nggak masuk akal. Kenapa perlu timbangan? Allah kan nggak tahu. Nah, ini menunjukkan kebodohan orang-orang Mu'tazilah. Kira-kira Allah mampu tidak menghitung menimbang atau menentukan amalan hamba tanpa timbangan? Mampu tidak? Mampu. Terus kenapa ada timbangan? Kata para ulama untuk menunjukkan keadilan Allah SWT. Allah bisa saja satu persatu hamba dikasih tahu, kamu amal buruk kamu lebih banyak daripada amal baik kamu. Kamu masuk neraka. Sanggup tidak? Ya kan, sanggup kan? Atau amal baik kamu lebih banyak daripada amal buruk kamu, berarti kamu masuk surga. Sanggup kan? Tapi Allah nggak seperti itu. Allah sertakan timbangan supaya hamba menyaksikan sendiri. Oh iya, ternyata amal baik saya lebih berat daripada amal buruk saya. Oh, berarti saya masuk surga. Adil. Lalu yang lainnya menyaksikan lagi, tuh, amal buruk saya lebih berat daripada amal baik saya. Berarti saya masuk neraka. Adil, menyaksikan sendiri. Kalau tanpa timbangan bisa jadi akan berprasangka yang tidak kan. Nah, inilah diantara hikmahnya. Nah, tapi sebagian orang jahiliyah menolak itu, nggak meyakini adanya timbangan amal. Awil jannati awil nar. Dan diantara mereka juga ada yang menolak surga dan neraka. Nah, jadi gitu. Kesimpulannya, ada yang menolak hari akhir secara total semuanya, mau penimbangan, perhitungan amal, surga neraka, tolak semuanya. Dan ada yang menerima sebagian, tolak sebagian. Menerima hari akhir ya, tapi masalah penimbangan amal tak ada. Surga neraka ada, tapi amal timbang tak ada itu. Nah, itu orang jahiliyah, dan ternyata diikuti sebagian sekte Islam, di antaranya Mu'tazilah dan Jahmiyah. Nah, ini. Nah, lantas apa bedanya? Yang satu beriman secara total, yang satu beriman sebagian. Kira-kira beda tidak statusnya? Atau sama saja? Nah, kata Syekh, "Falladzi yakfur bi ba'dihi kalladzi yakfur bi kulli la far." Orang yang mengingkari sebagian peristiwa di hari akhir sama seperti yang menolak hari akhir secara keseluruhan, sama saja. Ya, tidak ada perbedaan. Kenapa? Li'annahu yu'minu bi ba'dil kitab wa yakfuru bi ba'd. Karena orang seperti itu beriman kepada sebagian kitab dan menolak kepada sebagian kitab. Orang seperti dalam surat An-Nisa disebutkan ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itu adalah orang yang benar-benar kafir. Jadi kalau orang saya terima ayat ini, kalau ini enggak, ini orang benar-benar kafir. Jadi harus terima semuanya, nggak bisa menerima sebagian, nolak sebagian. Jelas ya? Ini. Lalu Syekh menyebutkan dalil dan dalam beberapa ayat sini, di antaranya dalam surat Al-Kahfi sini. Surat Al-Kahfi 103 sampai 105. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Rasul. Katakanlah kepada orang-orang kafir ini, maukah kalian kukabarkan, maukah kami kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi? Siapa sih orang-orang paling merugi? Maukah kalian kukabarkan? Maukah kami kabarkan tentang orang-orang yang merugi? Allah sebutkan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu mereka yang sia-sia amalan mereka di dunia, lenyap amalan mereka dunia, tapi mereka menyangka bahwa mereka sudah melakukan sebaik-baik usaha. Jadi amalan mereka pahalanya lenyap, tapi mereka menyangka saya sudah melakukan amalan baik, pahala saya banyak, padahal pahalanya lenyap. Ya, siapa mereka itu? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Mereka itulah orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhan mereka dan juga pertemuan dengannya.
fahabitat a'maluhum, lenyaplah seluruh amalan mereka, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka kami pun tidak akan mendirikan timbangan kepada mereka di hari kiamat nanti. Nggak akan ditimbang, berarti langsung nah ini Bapak ya. Nah ini menunjukkan rugi orang seperti ini Bapak ya, sudah beramal lenyap, nggak dapat apa-apa. Makanya Umar bin Al-Khattab suatu hari berjalan bersama seorang, melewati rumah seorang rahib. Rahib itu ahli ibadah dari umat siapa? Nasrani ya, rahib. Lalu setelah itu Umar bin Khattab pun memanggil si rahib ini, ya rahib, wahai rahib. Artinya manggil supaya dia keluar. Ini ahli ibadah bukan pelaku maksiat, ahli ibadah dari umat Nasrani. Nah ketika rahib ini keluar, Umar melihat mukanya sampai bau, Umar pun menangis. Maka pendamping Umar bingung, ya Amirul Mukminin, majuki, wahai Amirul Mukminin, apa yang menyebabkan Anda nangis? Anda melihat ini rahib ini bukan Muslim, kenapa Anda harus nangis? Maka kata Umar bin Khattab, aku teringat firman Allah Ta'ala, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Mereka beramal sampai letih, tapi ujung-ujungnya masuk api yang menyala-nyala. Itulah keadaan orang kafir, banyak beramal, tapi lenyap amalan mereka, sehingga akhirnya mereka bukannya masuk surga, malah masuk neraka. Maka beruntunglah orang yang dapat hidayah masuk Islam ya. Karena kalau orang dapat masuk Islam, udah masuk Islam nih, bertauhid, sudah memegang kunci surga, tinggal dia pertahankan sampai akhir hayatnya. Ya mungkin saja, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita selesaikan masalah jahiliyah yang ke-109 ini, atau bisa juga kita masuk ke masalah jahiliyah yang ke-110. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.